Nama saya Nurlaila Ismail Tani, kelas C Pendidikan Matematika. Materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah induksi matematika. Langsung saja ke pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Adapun langkah-langkah untuk penyelesaian induksi matematika. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Dan yang ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Pada proses pembuktian dengan prinsip induksi matematika, untuk langkah awal tidak selalu dipilih n sama dengan 1, n sama dengan 2, atau n sama dengan 3, tetapi dapat dipilih sembarang nilai n sedemikian sehingga dapat mempermudah supaya proses langkah awal dipenuhi. Selanjutnya, yang ditemukan pada langkah awal merupakan modal untuk langkah induksi. Jadi langkah yang pertama itu disebut langkah dasar, dan langkah 2 dan 3 itu disebut langkah induktif. Artinya, jika P1 benar, maka P2 benar. Jika P2 benar, maka P3 juga benar. Sedemikian seterusnya hingga disimpulkan bahwa PK benar. Dengan menggunakan PK benar, maka akan ditunjukkan PK plus 1 itu juga benar. Jika Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka pernyataan matematis Pn terbukti benar. Jika salah satu dari kedua prinsip tidak dipenuhi, maka pernyataan matematis Pn ini dinyatakan salah. Perhatikan bahwa pada langkah induktif, kita tidak hanya membuktikan bahwa PK itu benar, tapi kita akan menunjukkan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga harus benar. Pemisalan PK benar disebut hipotesis induktif. Langsung saja kita ke contoh. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Jadi yang kita ketahui adalah pola bilangan ganjil positif adalah 2n kurang 1 untuk bilangan asli. Akan kita tunjukkan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Kita langsung saja ke langkah 1, yaitu tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Jadi mudah ya teman-teman, cukup ganti n dengan 1. Ini 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat menjadi 2 kali 1 karena di sini 2n kurang 1 sama dengan di sini n kuadrat jadi 1 kuadrat. 2 kali 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, berarti ini 2 kurang 1 sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi langkah awal sudah dipenuhi. Kita next ke langkah kedua. Asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Mudah saja ya teman-teman. Jadi n di sini kita ganti dengan k. 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Kita ganti n yang di sini menjadi k. Jadi dia jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2k kurang 1 sama dengan k kuadrat. Oke, sekarang kita langsung ke langkah terakhir. Tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1.
Jadi kita tuliskan langsung saja ini ya, dari sini sampai sini. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1. Kemudian yang ini 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat, ini kita ganti N-nya menjadi K plus 1. Jadi kita lanjut ya, 2N kurang 1 kita ganti jadi 2, jadi N-nya kita ganti dengan K plus 1 kurang 1 sama dengan N kuadrat kita ganti dengan K plus 1 jadi K plus 1 kuadrat. Kemudian langsung saja kita membuktikan ruas kiri ataupun ruas kanan itu sama. Jadi di sini kan bisa teman-teman perhatikan bahwa dari sini, dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1 ini kita dapat simpulkan atau kita dapat sederhanakan bahwa ini adalah K kuadrat. Jadi langsung saja kita tulis ini K kuadrat. Lanjut, kita lanjutkan dengan yang ini ya, 2K plus 1 kurang 1, jadi 2 kali K 2K, 2 kali 1 plus 2, kemudian dikurangi dengan 1, sama dengan K kuadrat. Jadi hasil dari K plus 1 kuadrat ini sama dengan K kuadrat plus 2K ditambah 1. Jadi hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung kita operasikan, jadi dia K kuadrat ditambah 2K plus 2 kurang 1. Jadi yang bisa kita kurangkan ini 2 kurang 1 sama dengan 1. Hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K tambah 1 sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Jadi terbukti bahwa pernyataan matematis ini dinyatakan benar karena ini sama dengan ini. Jadi terbukti bahwa pernyataan matematis ini benar. Hai, nama saya Dian Saferlin dengan NIM 4114 dari kelas C. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Di sini ada dua pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linear. Pokok pembahasan yang kedua menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Kita akan masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu sistem pertidaksamaan linear. Himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua peubah merupakan himpunan pasangan bilangan X dan Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear tersebut. Himpunan penyelesaian PT-LDV berupa suatu daerah yang dibatasi garis pada sistem koordinat kartesius. Bentuk dari sistem pertidaksamaan linear ada 4. Yang pertama, AX tambah BY tambah C kurang dari 0. Yang kedua, AX tambah BY tambah C kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga, AX tambah BY tambah C lebih dari 0. Yang keempat, AX tambah BY tambah C lebih dari sama dengan 0. Masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear dari suatu daerah himpunan penyelesaian, maka gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan persamaan garis. Yang kedua, menentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah penyelesaian. Yang ketiga, mengganti tanda pertidaksamaan dengan memenuhi 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama, pastikan bahwa variabel X bertanda positif. Jika X bernilai negatif, maka kalikan dengan minus 1. Ketentuan yang kedua, jika daerah penyelesaian di sebelah kiri, maka tanda pertidaksamaan adalah kurang dari sama dengan. Ketentuan yang ketiga, jika daerah penyelesaian di sebelah kanan, maka tanda pertidaksamaan adalah lebih dari sama dengan.
Selanjutnya kita masuk pada menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dengan menggunakan metode uji titik. Karena di sini kita menggunakan metode uji titik, maka langkah-langkah yang kita lakukan yaitu misalkan diberikan AX tambah BY kurang dari sama dengan C, maka langkah yang pertama yaitu gambarlah grafik garis AX tambah BY sama dengan C. Jika tanda ketak samaan berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas digambar penuh. Jika tanda ketak samaan berupa kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatas digambar putus-putus. Yang kedua yaitu uji titik. Di sini kita mengambil suatu titik sembarang, misalnya X1 dan Y1, maka yang tidak terletak pada garis AX tambah BY sama dengan C, substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan AX tambah BY kurang dari C. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila pertidaksamaan AX1 tambah BY1 kurang dari sama dengan C bernilai benar, maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang memuat titik X1 dan Y1 dengan batas garis AX tambah BY sama dengan C. Kemungkinan yang kedua, apabila pertidaksamaan AX1 tambah BY1 kurang dari sama dengan C bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang tidak memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX tambah BY sama dengan C. Untuk memperjelas pemahaman kita mengenai sistem pertidaksamaan linear, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Di sini diberikan contoh X1 tambah 2Y kurang dari sama dengan 4, di mana X dan Y adalah bilangan elemen real. Jawabannya, untuk menggambarkan garis X tambah 2Y sama dengan 4, buatlah dua titik, bantu dengan mengambil nilai X sama dengan 0, maka Y adalah titik-titik, belum diketahui nilainya, dan untuk nilai Y sama dengan 0, maka X sama dengan titik-titik, belum juga diketahui nilainya. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada tabel, di mana di sini seperti pada yang dijelaskan sebelumnya, bahwa jika nilai X-nya itu sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu adalah 4. Jika nilai Y-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 2. Dengan bantuan tabel tadi, sehingga kita dapat menggambar grafik, di mana di sini diberikan sesuai tabel bahwa nilai untuk yang pertama itu ada 0 dan 0,2, di mana nilai 0-nya itu 0 untuk X dan Y untuk 2. Dan ada pada titik 4,0 nilai X 4 dan Y-nya 0. Nah, di sini dari pada koordinat kartesius tadi kita dapat melihat bahwa untuk membentuk daerah himpunan penyelesaian itu kita ada yang dinamakan garis potong, di mana dia akan memotong sumbu X dan sumbu Y yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Seperti yang dilihat pada gambar bahwa X tambah 2Y sama dengan 4 itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Baiklah, itulah materi singkat dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.